Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Lembaran ketiga, baris keempat. Ayyuhal walad, la takun minal a'mali muflisan. La takun minal a'mali muflisan. Jangan kamu jadi manusia yang dari bagian amal muflis. Muflis itu bangkrut, nggak punya apa-apa. Jangan kamu nanti nggak punya apa-apa. Wala dunya wala akhirah. Jangan kamu dari amal apapun kamu nggak ada di situ. Salat enggak, qiyamul lail enggak, qiraah Quran enggak ngapain. Jangan, la takun, jangan seperti itu. Jangan seperti la takun minal a'mali muflisan. Jangan kamu amalnya muflis, enggak punya amal. Masjid enggak, kerja enggak, muflis, bangkrut. Kalau bangkrut udah enggak punya apa-apa. Jangan. Ini bangkrutnya apa? Bangkrut dari amal. Wala minal ahwali khalian. Dan jangan kamu jadi minal ahwal. Ahwal itu apa? Keadaan khalian, kosong. Kosong, gak ngapa-ngapain. Jangan jadi orang gak ngapa-ngapain, harus ngapa-ngapain. Jangan. Orang pada ke masjid, ente kagak. Orang taklim, ente enggak. Khalian, kosong aja. Rugi kalau kosong kita. Kosong saja rugi, apalagi dipakai maksiat. Kita buka nih laci, berharap ada sesuatu. Kita buka kosong, rugi tidak? Rugi. 24 laci kita dalam sehari semalam kita punya. Buka khalian, kosong. Kita buka lagi khalian, kosong. Rugi kita. Ya, nggak ada apa-apanya. Apalagi kalau kita buka sesuatu yang mengerikan, lebih menyakitkan lagi. Tapi kalau kita buka ada isinya, alhamdulillah, ada qiraahnya. Kita buka ada zikrullah, kita buka ada salawat sama Nabi Muhammad. Senang kita. Ini kosong saja rugi. Apalagi kalau kita buka isinya jelek. Jauh lebih rugi kita nanti. Jadi dikatakan oleh Alim Ghazali, wala minal ahwali khalian. Janganlah kerana dalam ahwal, dalam keadaan orang-orang lagi pada ke masjid, ente kosong. Orang-orang tengah malam bangun, ente nggak kosong. Dilihat apa? Mau lihat apa lagi? Kosong semuanya. Jangan begitu. Watayakkan, dan ente jangan meyakini annal ilmal mujarrad, hanya dengan ilmu saja, la yakhudhu bil yad. Ente merasa cukup dengan ilmu, tapi nggak perlu ilmu yang ente punya itu ente pakai. La. Jangan. Ilmu banyak tapi ilmunya nggak dipakai. Jelas gak nih?
Jangan ente merasa puas, yakin, bangga dengan ilmu yang ente punya dengan sebanyak-banyaknya tanpa diamalkan. Kemudian ente merasakan cukup. La, jangan. Misalnya, maka diperumakan oleh Imam Ghazali, "Lau kana ala rajulin fi bariyatin," kalau seandainya seseorang laki-laki fi bariyah. Apa bariyah itu? Antum di bariyah namanya, di daratan namanya bariyah. Kalau bahriyah di lautan, kalau di jawiyah di udara. Antum di bariyah. Coba bayangkan, kalaulah seseorang berada di bariyah, di daratan seperti kita. Bahasa Indonesia yang gampang nih? Kita lagi di mana nih? Di muka bumi. Ya enggak, ya semua muka bumi semua, Pak. Tapi yang di darat ini, angkatan darat antum ini. Iya. Sekarang kita dikatakan fi bariyah, di darat seperti ini. Asyratu, berapa asyrah? 10. Wah, kalau 10 asyaf. 10 apa itu? Apa asyaf? Antum lagi di luar, di luar pegang 10 pedang. Oh. Safe. Zamannya asyaf. Bayangkan antum posisi di luar memegang 10 pedang. Asyratu asyaf. Hindia. Oh, terkenal nih. Pedang India. Ma'ruf dari dulu. Antum pegang pedang terbaik dari India. Pedang yang paling cakep, pedang yang paling bagus. Pedang yang menakutkan. 10, bukan 1. Ma'aslihatin ukhra. Bukan hanya pedang, disertai dengan senjata yang lain. Suf. Pedangnya 10. Apalagi celurutnya yang panjang-panjang tuh, yang kayak lagi tawaran tuh. Belum lagi rantai antum pegang. Gear. Mantan anak STM kan, masih dipegang itu, udah aki-aki. Dari mana? Peninggalan dulu nih itu. Dia pegang antum, pegang itu. Pegang semua senjata, semua lengkap. Fi badanik, di badan inti. Wa kana ar-rajulu syuja'an. Laki-lakinya syuja', pemberani, hebat. Wa ahla harbin. Orang memang orang ahli perang. Orangnya ahli perang, orangnya pemberani, plus senjatanya banyak, lengkap sudah. Kebayang ya? Kebayang nggak kira-kira? Orangnya berani, orangnya hebat, senjatanya lengkap. Fahamala alaihi asadun azimun. Datang asad, singa azim. Singanya besar. Bukan anak kucing ini yang datang. Asadun azimun. Tiba-tiba di depan si laki pemberani ini yang ahli perang dengan senjata yang lengkap, datang seekor macan yang besar. Singa yang besar. Beda ya macan ya. Singa. Datang tiba-tiba ada asadun mahibun. Apa mahib? Yang dulu pernah sekolah, Pak. Bapak yang waktu pernah buka kitab mahib. Mahib itu menakutkan, menyeramkan. Mahib. Singanya besar, kukunya panjang menakutkan. Fama dhannuk. Fama, lalu apa yang kamu pikirkan sekarang? Fama dhannuk. Di depanmu singa besar menakutkan. Sekarang apa yang Bapak bayangkan kira-kira? Kabur, senjata lengkap, gear ada apa ada. Bapak pemberani, syuja, ahli perang.
Bapak kabur, sekuat-kuatnya bapak lari. Ini bukan kucing, Pak. Kira-kira orang waras, orang yang pinter, ngapain? Senjata lengkap 10. Ngapain kan kira-kira? Bacok. Lawan mau gede-gede. Itu orang yang waras, orang yang pinter. Senjata yang dibawa dipakai untuk melawan, untuk mempertahankan diri. Karena ente punya silat, punya karate, punya senjata lengkap, ente ahli perang. Itu yang pinter, yang waras begitu. Punya dipakai, begitu. Punya dipakai. Jangan itu ini. Hal tadfa'ul aslihah. Hal tadfa'ul aslihatu. Kira-kira senjata yang dibawa itu kira-kira bisa nggak membantu syarrahu, dari keburukan yang bakal dia timpa dengan adanya singa yang besar menakutkan? Kira-kira bisa bantu nggak tuh senjata yang dia bawa? Seharusnya bisa. Tetapi bila isti'maliha, apakah membantu senjata yang lengkap dengan singa yang menakutkan kalau senjata yang dia bawa tidak digunakan? Bantu nggak kira-kira? Enggak. Audar biha, atau ente tidak pukulkan, ente pukulkan, diamin aja. Kira-kira senjata yang ente punya menolong ente atau tidak? Ketemu nih? Ketemu nggak? Udah masuk belum? Misalnya, ente punya ilmu banyak, dipakai kagak? Membantu nggak ilmu ente? Tidak. Kalau ingin bantu gimana ilmunya? Ilmu yang ente punya, amalkan. Insya Allah nanti fil akhirah satafrah farhan la akhiralah. Ente akan bahagia, bahagia yang tidak ada akhirnya. Ilmu ada, ilmu yang ada dipakai. Tahu ilmunya, taklim itu besar, faedahnya besar, manfaatnya besar. Salah satu antum, sekarang anda mau tanya, ketika antum istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, apakah dosa kita diampuni oleh Allah dengan istighfar kita? Bisa iya, bisa tidak, tergantung. Antum istighfarnya betul-betul atau tidak? Karena bisa jadi kita, mohon maaf, sambil di pinggir jalan kita putar tasbih astagfirullah, astagfirullah, tapi mata kita ngeliat orang jalan sepanjang jalan kan, cakep noh, astagfirullah, astagfirullah. Bisa atau tidak? Apakah mungkin dengan istighfar seperti itu dosa kita diampuni oleh Allah? Tetapi tidak dengan hudur majlis ilmu, dengan datangnya kita di majlis ilmu. Itu yang faedah yang pertama, antum hadir, dipastikan segala dosa antum diampuni oleh Allah. Itu hebatnya majlis ilmu. Maka kata ulama, fi majlis ilmin sirrun, fi majlis ilmin sirrun, di majlis ilmu itu banyak sir, keistimewaan yang antum dapatkan. Apa yang dikatakan? Fi majlis ilmin sirrun bihil wizru anna yuhad. Dipastikan dosamu diampuni oleh Allah ketika antum hadir majlis ilmu. Insya dosa kita diampuni. Dosa kita banyak, tapi dengan kita duduk di majlis ilmu, dipastikan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Warizqu ya'tika sahlan wa in ammal qahtu. Allah akan berikan jalan rezeki mudah kepadamu walaupun semua manusia teriak,
kebingungan. Qad itu baca klik, susah. Tapi buat orang yang hadir terus majelis ilmu, Allah akan mudahkan rezekinya. Maka dikatakan oleh para ulama, orang yang pencari ilmu itu dapat jaminan rezeki khusus setelah jaminan umum. Mana jaminan umum? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua makhluk sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi rezekinya orang yang cari ilmu dapat rezeki tambahan khusus, perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Sempetin hadir ilmu, enggak apa-apa. Apapun keadaannya, duduk aja. Yang penting jangan ngobrol di belakang. Yang penting jangan ngobrol. Ustadz ngomong di belakang ngomong. Biasa itu. Suaranya kenceng itu. Kedengeran, Bu. Sebentar, Bu. Halo. Bu. Jangan ngaji lagi di belakang, Bu. Iya, Ibu buka kitab lagi di belakang. Jelas ya? Jelas ini. Kalau inti punya senjata banyak, gak ada manfaatnya kalau senjatanya tidak digunakan. Inti tidak gerak-gerakan. Faminal ma'lum, maka maklumnya, apa maklum tuh? Apa Ustaz maklum? Ya sudah dimaklum. Bukan sepantasnya Pak. Ya, sudah kita ketahui bersama maklumnya. Sudah menjadi hal yang maklum, sudah jelas, sudah diketahui bersama. La tadfa senjatamu yang lengkap, la tadfa, nggak ada gunanya. Illa bitahrik, kecuali senjata yang ente bawa tahrik, ente gerakin. Ayo. Baru guna. Wadarb, ente pukul. Begitu. Fakadha, begitu juga. Lau qara'a rajulun mi'ata alfi mas'alatin ilmiyatin. Begitulah kalau seandainya antum membaca 1000 permasalahan dalam ilmu agama, tahu salat sunnah, tahu qabliyah, tahu ba'diyah, tahu salat sunnah fajar, tahu qiyamul lail, tahu salat taubat, salat tasbih. Bagus gak itu? Bagus gak? 100.000, mi'atu alfin, 100.000 ilmu antum punya. Sudah 100.000 buku yang antum baca. Fadilah. Keutamaan, kehebatan, dahsyatnya puasa sunnah. Tahu. Wa ta'allamaha, ente sudah belajar. 100.000 ente pelajari kitab yang ente sudah ngaji. Walam ya'mal biha. Tapi cuman belajar, belum diamalkan. La tufiduhu, maka yang seperti itu tidak ada gunanya. Tidak ada man illa, kecuali bil amal. Kecuali apain? Amal. Semuanya butuh amal. Tahu ilmu sedekah, tahu dahsyatnya sedekah, tahu bagaimana nanti akan dinaungi seseorang nanti di akhirat apa? Tahta dhilli sadaqatihi, antum akan dapatkan payung luar istimewa pada hari kiamat dengan apa? Dengan sedekahnya, tahu. Tapi ketika ada sesuatu yang diajarkan, ayo, berat ikhwan. Gak gampang itu mengeluarkan. Kunci lagi tuh dompetnya. Taruh lagi rumah, nanti ada ustaz lagi. Khalas, la. Jadi apa? La tufiduhu illa bil amali. Tidak ada gunanya sebanyak apapun ilmu yang antum pelajari. Mau sampai luar pun antum ngaji kitab, ngaji buku, kajian, la tufiduh. Tidak akan ada gunanya kecuali illa bil amal. Amal. Tahu sedikit dikerjain, tahu sedikit diamalin. Bagus gak? Bagus. Gak banyak ilmunya,
tapi amalnya ada. Cakep gitu. Cuman punya pisau kecil tapi dipakai. Manfaat. 10 pedang. Didiamin aja, dianggurin. La tufidu. Tidak ada gunanya. Sampai sini jelas? Halo? Jelas ya? Ini pada khusyuk. Ya Pak? Udah. Kalau untuk diri sendiri gimana Ustaz? Ilmu dapat untuk diri sendiri misalnya itu. Contohnya? Contohnya kita mempelajari ilmu tapi dimanfaatkan untuk dirinya aja, nggak orang lain. Ya. Ilmu, maka ilmu itu ya minimal untuk pribadi. Sama keluarga misalnya gitu. Iya itu sudah ilmu minimal untuk diri kita. Apalagi ilmu kita sebarkan kepada istri dan anak-anak kita. Itu yang penting. Maka kata Allah, apa kata Allah? Qu anfusakum wa ahlikum. Jaga dulu dirimu. Al-Imam Hasan Al-Basri, pernah suatu saat beliau dimintai tolong oleh orang budak-budak. Dulu kan budak, zaman budak. Wahai Imam, tolong antum berikan fatwa. Antum kasih tahu agnia, orang-orang kaya, bagaimana besarnya pahala orang yang memerdekakan budak. Orang, wahai Imam, kasih tahu, tasji'. Dikasih apa? Tasji', motivasi. Agar orang-orang sadar, orang-orang tumbuh untuk yang kaya itu yang punya budak diberikan besar pahalanya, wahai gitu. Kata Imam, taib. Siap. Lama itu. Al-Imam Hasan Al-Basri lama itu. Orang minta sampai sekian lama baru Imam Al-Hasan Al-Basri bicara depan orang agnia, orang-orang kaya, bagaimana besar pahalanya orang yang bisa memerdekakan budak. Selesai ditanya, wahai Imam, kami sudah lama minta tolong kepada antum, kenapa baru hari ini antum? Kata Imam, anak kumpulin, aku punya fulus, anak punya uang, anak kumpulin di rumah sampai terkumpul uang yang cukup untuk membeli budak, anak beli. Selesai anak beli, anak merdekakan. Baru anak bisa ngomong, katanya, ibda binafsik. Setelah anak memulai dulu, anak sudah mengamalkan ilmu yang antum minta, baru anak akan suruh kepada mereka. Itu yang hebat. Jadi dari kita ibda binafsika, memulai dari kita dulu. Itu kita punya ilmu, kita amalin. Namun ketika ada orang bertanya, tidak boleh ditutup ilmu itu. Jadi jangan cukup hanya diri antum. Ketika ada orang butuh dan bertanya, kasih tahu apa yang antum tahu. Jangan disembunyikan, dan itu berat. Orang yang punya ilmu kemudian disembunyikan, orang bertanya dia tidak menjawabnya, dan jangan dia tahu. Diancam oleh Nabi Muhammad SAW, akan dilempar, akan dipukul, akan dirajam dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Iya. Minimal buat kita. Kita tahu apa sekarang? Oh, ngaji apa hari ini? Ngaji tentang apa? Apa yang kita mengaji dan kita tahu bisa mengamalkan, amalkan. Walau marrah, walaupun sekali pernah kita amalkan, pernah mengamalkan. Salat tasbih, pernah salat tasbih? Pernah. Tahun berapa itu? Sedangkan sholat tasbih perintahnya kapan? Setiap hari. Kalau tidak, seminggu sekali. Minimal seminggu sekali. Nggak bisa juga sebulan sekali. Seminggu enggak, setahun sekali. Kalau agak seumur sekali. Kalau belum juga, kebangetan. Udah dikasih sumur kan. Ayo bikin agenda. Bikin grup. Apa dia kata? Ayo, apa? Tilawah Quran. Ada tuh kita bikin grup. Setiap hari tidak boleh tidak baca Quran, harus baca Quran. Diikat dengan grup. Setiap hari istighfar. Alhamdulillah. Minimal itu. Kalau nggak diikat seperti itu, kadang-kadang kita lepas. Ngingetin.
kita lebih senang itu kalau diikat. Kalau diikat kita terikat enak. Antum terikat kantor datang terus. Kalau nggak terikat boleh datang boleh nggak, banyak kan nggak. Makanya pakai grup yang baik-baik juga. Diikat dengan apa? Qiraah Quran. Maka mulai hari ini katakan jangan lewat setiap hari kecuali kita baca Quran. Insya Allah. Karena mungkin maaf ada di antara kita mungkin sampai hari ini belum baca Quran. Terakhir baca Quran Ramadan mungkin. Jadi kalau antum ingin tayamum nggak usah jauh-jauh, ambil Quran. Debunya banyak di Quran. Pakai tayamum. Itu orang sana. Tapi al-iman insya Allah enggak. Muka-muka ahlul Quran semua insya Allah. Muka-muka yang senang baca Quran insya Allah. Tidak lewat satu hari kecuali jamaah al-iman baca Quran insya Allah. Namanya iman. Malu. Namanya iman. Tapi jauh dari iman. Nah, setiap hari masuk ke iman, al-iman. Insya. Jelas Pak ya? Baca Fatihah 5 kali, sholat tok. Orang sholat orang mau coba. Untung ada Pak sholatnya baca Quran. Enggak sholat wala Quran wala abah. Ya? Ikhlas. Jelas ya? Lihat nih sekarang. Wa mithaluhu aidan. Dikasih lagi misal. Lau kana li rajulin, dikasih misal lagi nih Imam Ghazali. Andai ada seseorang hararah, demam panas tinggi, wa maradun safrawiyun, safra apa safra itu? Pernah nggak ada safra? Pernah nggak di Al-Quran? Baqaratun safra. Apa tuh safra? Ada kan di Al-Baqarah? Kuning. Penyakit? Ada penyakit kuning. Liver ya? Coba bayangkan. Ada orang lagi sakit demam dan punya penyakit kuning. Yakunu ilajuhu, dan dia tahu ilajnya. Ilaj itu obatnya. Penyakitnya sudah jelas, obatnya pun namanya bisakanjabin wal kashkab. Itu nama obatnya. Namanya kalau kita apa nih? Panadol. Obat panas. Obat kuning apa? Apa Pak? Jemur. Jadi ilaj itu dia tahu, obatnya tahu, penyakitnya jelas. Jelas ini, kebayang nih. Ada orang punya penyakit, obatnya tahu, sakitnya jelas. Di sini obatnya dikatakan bisakanjabin wal kashkab. Fama yahsul bur'u. Maka jelas orang ini tidak akan mendapatkan kesembuhan dari penyakitnya illa kecuali isti'maliha, pakai obatnya. Pakai obatnya. Mbak, kalau ingin sembuh, tahu nggak diminum gimana? Sama, tahu nggak dikerjain, buat apa? Jelas apa nggak? Misalnya, saya ketemu ada orang di kampung kita tinggal di kampung kan. Kenapa Pak Haji? Biniannya sakit Ustaz. Nggak ke dokter. Udah 3 kali dokter ini dokter yang belum sembuh. Oh, udah dikasih obat terus agak diminum. Ya pas 3 dokter obatnya tumpuk aja. Koleksi obat Pak. Ajib. Ajib kan? 3 dokter sudah didatengin. Kok belum ada perubahan? Kenapa? Nggak mau minum obat nenek. Cakep udah. Sama kan? Obatnya ada, penyakitnya jelas, sudah dikasih obat tapi nggak diminum. Ilmunya sudah tahu, nggak diamal buat apa? Jelas apa enggak? Obat akan berguna kalau diminum.
ilmu bisa berguna kalau amal. Itu aja. Antum tahu ilmu dikit, pakai, kerjain. Oh, hari ini tahu masuk ke masjid jangan lupa kaki kanan. Kaki kanan. Mbak, mohon maaf. Kalau orang begini ngomong ini apa nih, Mbak? Apa ini begini? Ngeledek kan? Subhanallah, antum kalau ngaji, mohon maaf ini, kenapa? Begini kan aib ya, jelek ya, penghinaan begitu Pak ya? Penghinaan ya. Sunnahnya dalam bab istinja, kalau antum istinja cebok bahasa kita, ketika cebok itu, mohon maaf, pakai ini sunnahnya pakai ini Pak, pakai ini. Waktu kita cebok pakai ini ceboknya. Iya, pakai ini. Oh, paling jeleknya, paling buruk gitu. Pantas kalau orang marah buat gini. Itu kalau antum cebok begini, bukan 5-5-nya langsung. Satu yang ini. Makanya gini, marah banget. Cebok wah katanya. Iya, paling kotornya buat ini. Antum buat yang paling jeleknya ini. Kalau antum lihat sunnah itu, sunnah dalam sebut istinja, ketika istinja itu pakai ini. Ya, bukan 3 jari atau tapi 1 jari. Yang disebut usbul wusta. Usbu jari al-wusta yang tengah. Yang dipakai untuk istinja itu. Makanya orang marah. Wah, telek katanya pakai ini. Iya, pakai ini memang. Oh. Harus kiri. Kiri. Jangan kanan. Mana no? Kalau gini nggak ngecek ya, kanan kan? Oh, nggak ngecek ya. Pakai tangan kanan. Mana? Iya, jelas ya. Subhanallah, semuanya ada Pak. Maka kata sahabat, kata sahabat Rasulullah SAW, allamana kulla syai'in hatta al-khira'ah. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat, sudah ajarkan semua, hatta al-khira'ah, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi Muhammad. Duduknya jelas kan? Duduknya orang hajat gimana duduknya? Duduk orang hajat bertumpu di kaki kiri, tangan kaki kanannya tegak, kirinya diangkat. Lihat tampilnya bagus. Maka dikatakan oleh para ulama, yasu'u lisanuka bisu'i qalbika. Yasu'u lisanuka bisu'i qalbika. Kenapa? Kalau lidahmu kotor, dipastikan hatimu yang kotor. Kok ngomongnya kotor mulu? Ininya kotor Pak. Kok jelek mulu ngomong, di sini jelek. Al-lisan huwa dal. Al-lisan huwa dal wal qalbu huwal bi'ru. Lisanmu itu seperti ember, hatimu bagaikan sumurnya. Falan yaghrif illa bima yujadu fi. Tidaklah kamu timba air kecuali yang ente dapatkan sesuai apa yang ada di dalam. Alban kana aw mulawwath, bersih atau kotor, tergantung sumurnya, tergantung yang ente timba ke atas, ente dapatnya dari mana itu, kemudian ente tuang, tergantung sumurnya. Sumurnya bening, airnya bening. Sumurnya kotor, tergantung. Mulutnya kotor, memang hatinya kotor. Wah, jenggot doang panjang, nggak cocok sama amal. Jenggot disalahin. Jenggot sudah nggak? Sudah, jangan salahkan jenggotnya. Emang dia jelek. Tapi kita begitu. Emang mulut kita kotor. Selalu jeleknya orang lihat. Coba lihat antum. Nabi Isa alaihi salam dengan Hawariyun. Hawari itu pengikut setia Nabi Isa alaihi salam. Ketika lewat melihat jifatul kalb, bangkai anjing. Semua mengatakan, para Hawariyun mengatakan jeleknya,
busuknya, baunya. Tapi lihat apa dikata Nabi Isa, ma asyadda bayadhi sidni. Alangkah putihnya gigi anjing itu, Masya Allah. Semua orang sudut pandangnya jelek, tapi yang keluar Nabi Isa alaihissalam apa tuh? Alangkah putihnya gigi anjing ini. Saking bersihnya hati Nabi Isa alaihissalam, tidak ada keluar kecuali yang bersih. Allah, kita karena di sini ada taman safari, hati keluar anjing. Sini safari memang. Ragunan. Bayar mahal safari gitu. Jadi Ragunan aja. Ragunan sih ngomongnya kotor. Ngeliat orang jelek semua. Bukan orang jelek, emang hati kita yang jelek. Semua orang jelek. Suudzon, buruk sangka, enggak pernah baik sangka kepada orang, jelek semua. Biasa itu. Pamer sedekahnya. Orang sedekah pamer. Nanti enggak mau sedekah. Biasa itu biar kelihatan alim, sholatnya di masjid terus. Itu jidat hitam itu biar katakan ahli sujud. Lah inti jedot tidak aja. Keras. Jelas ya Pak ya? Jelas ini? Halo. Cara ngobatin hati yang kotor itu gimana? Ngaji. Betul ngaji Pak? Kayak istighfar. Iya, istighfar, mengaji. Dengan mengaji kita tahu. Dengan mengaji, tapi tadi itu ngaji diamalin. Ayo jangan ngaji doang. Coba lihat antum amal banyak. Antum amal banyak. Tapi penyakit hati dipiara. Salah satunya hasud, iri, dengki. Apa Pak? Iya harus jelas, harus imbang. Pak, kita iri sama orang, dengki terus sama orang, nggak demen sama orang. Ngajinya rajin, sholatnya rajin. Sementara irinya rajin, ngajinya rajin, semuanya rajin. Apa kata Rasulullah SAW? Apa penyakit? Innal hasada, sesungguhnya penyakit iri, penyakit dengki. Innal hasada la ya'kul hasanat, akan menggerogoti, akan memakan kebaikanmu. Kama ta'kul nar al-hatab, sebagaimana api membakar kayu sebanyak apapun habis. Sebanyak apapun nilai kebaikanmu akan habis kalau kamu biarkan penyakit hasad ada pada itu. Oh ya astagfirullah. Apa ente mau? Dibiarkan ente ibadah sementara dengan ibadahnya diiringi dengan sifat hasud. Habis. Nanti di akhirat ketika kita berharap mendapatkan balasan dari Allah SWT, ternyata nggak punya apa-apa. Dihabisin oleh penyakit hasud iri kita sama orang semua. Nah, gimana? Ya Allah, anak nggak pengen begitu. Kalau nggak pengen, ya buang itu penyakit hasudnya. Mengaji, dengar, pakai, amal. Insya Allah. Gitu. Salah satunya ya istighfar penting. Pasti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang terbaik di muka bumi, yang paling cakap hatinya, nggak pernah lepas istighfar. Dikatakan sahabat setiap duduk tidak kurang 70. Ada riwayat mengatakan tidak kurang 100 kali istighfar setiap duduk istighfar. Kita berapa kali istighfar? Kadang-kadang sholat langsung pergi, apalagi nggak sholat, dosanya banyak, istighfarnya dikit. Nabi tidak ada dosanya, istighfarnya banyak. Kalau ingin contoh Nabi, istighfar yang banyak, mengurangi dosa kita. Itu Pak. Jadi Pak, banyak mengaji. Tapi ingat, jangan hanya mengaji. Tadi dikatakan tidak ada gunanya apapun kecuali dengan amal. Tadi la tufiduhu illa bil amal, tidak ada manfaatnya kecuali diamalkan apa yang kita buat. Dikit tahu ilmunya, amal. Jelas ini? Jelas ya? Maka dikatakan ada tuh Pak di sini Pak. Ini bahasa, ini baris ketiga. Ini bahasa Urdu Pak. Bahasa saya nggak paham, tapi saya akan paham dari 3-2-2 bait syair ini dari bawah Pak. Baris ketiga, Kermi Dawahaziz Rithal Hammi. Itu saya akan tahu bahasanya dari bawah. Sarjam hadhil bait minal Farisiyah, bahasa Persi. Bahasa Persi. Persi mana Pak? Kalau sekarang? Iran. Itu bahasa Iran. Nanti Bapak tanya Najat itu.
Ya, itu bacanya itu. Surjum hadzal bait min al-Farisiyah. Diterjemahkan bahasa yang lembar baris ketiga, Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi. Apa diterjemahkan oleh Syekh Amin Al-Kurdi? Lau kilta alfai litri khamlim lam takun. Kalaulah kamu timbangin, kamu bikin alfai ritlin 2000 liter khamrin arak. Ente udah persiapkan 2000 liter arak. Jumlahnya besar, banyak gak tuh? Ente sendiri. Di depan ente ada 2000 liter, lam takun. Itu gak jadi apa-apa itu, Pak. Latasiru nasywanan, tidak membuatmu menjadi mabok, itu enggak. 2000 liter arak itu yang sudah di depan matamu tidak akan membuat kamu mabok. Illa idza lam tashrab, kalau ente enggak minum, ente enggak akan mabok, enggak ada masalah. Kecuali miring baru ente. Tadi yang topinya lempeng miring nih. Kenapa? Ente minum. Apapun kalau nggak digunakan nggak ada apa-apanya. Termasuk ilmu kita. Jelas nggak? Ini misal jelas. 2000 liter arak pun tidak akan menjadi mabok kecuali ente minum. Penyakit apapun nggak baik kalau ente nggak minum obatnya. Begitu, Pak. Sebanyak apapun ilmu kita nggak ada gunanya kecuali dengan, berarti hari ini kita bagi poinnya apa? Amal. Tadi Ustaz, pohon bagus, beringin, kagak ada buahnya, nyampah doang. Bagus, ada manfaatnya, ada apa tadi? Paling tidak. Tapi jauh lebih bagus lagi, dapat adem, dapat buahnya. Mangga setiap bulan ada. Bagi, kalau berbuah jangan dijual. Tetangga dapat sampah doang. Setiap panen kagak bagi tetangga. Bagi 2 kilo sekilo. Ya, datang borongin. Oh, ya. Berapa sih duitnya? Bagi tetangga, senang, Masya Allah. Hak jiran, hak tetangga. Ini enggak ada sampah dong, ngeluh. Akhirnya dia ngomong, wah apa itu pelit banget. Bagi kagak nyampah, iya. Dosa Bapak, akhirnya jadikan asbab Bapak, orang pada dosa. Ngomongin terus. Oh, datang loh, tuang kulak. Habis kita udah tak kebagian gitu. Ada yang begitu? Ada. Asa sih? Udah bukan al-iman, bukan. Di sana Pak ada. Jauh. Naun jauh di sana Pak. Di belah timur sana Pak. Ada orang begitu Pak. Nggak enak masa. Inti kan apapun dibantu orang, lahir dibantu, bahkan mati pun dibantu orang. Bilang mangga nggak mau dibantu. Jelas ya? Jelas Pak? Udah ngaji banyak, jelas udah. Ngapain banyak-banyak? Ya, orang udah pada capek, ini udah pada sebeh semua, udah tua. Dari tadi pegangin kaki, malah urut-urut. Iya Pak. Keren Pak. Kalau ngaji itu emang capek, nggak enak Pak ngaji. Dengerin capek, lihat jam lagi. Ustaz nggak lihat jam, ente lihat jam mulu. Apa? Makan lontong ini cepet ini. Ustaz lama banget ini. Dosa akhirnya Bapak ngomongin saya lagi. Ya kan, lama-lama Ustaz. Amin. Gitu. Jelas Pak? Terakhir ada yang mau tanya, kalau nggak kita tutup. Wah Guru, tuh pas. Ya, nggak apa-apa Pak. Ini terkait ambil baiknya itu tadi Ustaz. Karena kalau di dalam Al-Quran itu kan perintah melakukan yang baik dan melarang yang munkar itu kan sepaket Ustaz. Iya. Warijat dinnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi selalu sepaket. Jadi kita nggak boleh ambil yang baik-baiknya aja, yang buruk biarin gitu lah. Jadi kalau kita biarkan yang buruk itu kan seolah-olah jatuhnya kan nggak apa namanya? Ta'muruna bil munkar gitu. Maka kata Allah, kuntum khaira ummatin, kalian itu kata Allah menjadi umat terbaik, ta'muruna bil ma'rufi. Kenapa kalian menjadi baik, umat terbaik? Karena kalian menyuruh orang kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkari. Enggak cukup, jangan diam dengan kemungkaran. Tetap satu paket Pak Guru. Artinya
dalam rumah tangga kita pun yang terkecil, bukan hanya menyuruh kebaikan, tapi ketika hal buruk terjadi dalam rumah tangga, tidak berdiam kita. Tetap ada tanhauna 'anil munkar. Itu yang dikatakan ilmu tadi ya, tetap akan kembali ke ayat. Apa amalkan ilmu? Amalkan ilmu sebanyak Pak Guru, termasuk apa tadi? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna, yaitu ilmu. Nah, sekarang amalnya mana? Apakah ketika kita melihat kejemurukan, kemaksiatan dalam rumah tangga kita diam? Contoh Pak, contoh enggak usah jauh-jauh. Kita punya istri, kita punya anak perempuan, yang mungkin hari ini sebagian di antara kita yang tidak pakai hijab, ma'ruf atau munkar? Munkar. Ma'ruf atau munkar? Ketika Allah suruh istri kita untuk menutup auratnya, dan kita tahu itu munkar, keluar tanpa seperti itu, munkar enggak? Munkar. Dan itu tanggung jawab kita. Istri, anak perempuan, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita, bapak di suami. Kemudian kau biarkan istrimu, anak-anak perempuanmu keluar dari rumah tanpa hijab, kamu diam, awas, kamu bisa nanti nggak termasuk kuntum khaira ummah. Kenapa? Diam dengan kemaksiatan yang ada di rumahmu. Pak, kita kasih tahu istri, anak kita mohon maaf, dijemput jam berapa laki-laki kita diam, dayus nanti. Apa itu dayus? Orang yang membiarkan kemunkaran berada di rumahnya. Anak didatangi laki-laki jam berapa diam saja, dibawa berapa diam saja. Dayus namanya kita, Pak. Seorang laki-laki yang diam dengan kemaksiatan yang ada di dalam rumah tangga kita. Apa kata Rasulullah SAW? Dayus, jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tidak, kalau kita menjadi dayus. Diam dalam kemungkaran dalam rumah tangga. Satu paket tetap. Tetapi itu akan ada, konteks itu ada, tetap berlaku. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna. Ilmunya tahu sudah, prakteknya mana? Gitu. Amalnya mana? Kalau udah tahu tuh. Tahu, satu paket tahu. Nah, sekarang mana ilmu yang sudah kita tahu praktek? Diam saja. Nanti nggak cocok. Belum kita. Belum masuk ini berarti. Begitu Pak Guru. Tetap Pak, harus itu. Kalau tetangga itu Pak, anak tetangga kita wajib ingetin apa enggak itu? Iya. Ketika antum punya kemampuan, nggak ada masalah. Ketika antum, maka kata Rasulullah SAW, Pak, apabila anda melihat kemungkaran, maka falyughairhu biyadi. Kalau mampu. Kalau bisa. Mohon maaf, kita punya samping kita kontrakan perempuan, ya kan? Laki sampai malam, kita diam. Padahal apa? Kewajiban kita itu nahi anil munkar. Oh, apa lagi Pak? Sama. Iya Pak, punya kontrakan itu harus tegas. Iya, jangan terima duitnya aja. Oh iya Pak, iya, itu penting. Karena ada orang selektif banget. Iya Pak, selektif banget. Ada yang khusus perempuan tidak ada lagi. Bagus. Karena kita tanggung jawab, itu punya kita. Kalau tahu rumah kita itu yang kita punya menjadi sarang maksiat, awas, mas'ul, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita fulus doang kan pikirannya. Besar tanggung jawabnya aja. Gitu Pak Guru ya. Wallahu a'lam bishawab. Bulan Desember Pak Ustaz, saya itu di minggu kedua itu ada acara luar kota. Terserah kepada Pak Ustadznya, diatur kalau bisa dirubah 1, 3, 4, kalau enggak ya saya absen. Di minggu kedua seperti ini ada acara luar kota. Dan saya setiap tahun pun seperti ini juga menawarkan kebaikan kepada antum untuk berinfak bersedekah di panti asuhan sebesar Rp50.000. Kalau enggak saya bawa pulang lagi. Saya marah. Enggak paham. Pak ya, insyaallah mudah-mudahan ya Pak ya. Ini untuk panti asuhan di Kemuning 6. Ya, kalau ingin berbagi rezekinya fadhal,
kepada Pak Guru insyaallah. Saya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.